Halo dulur dan kawan-kawan, itu kayak siapa ya pembukaannya? Kita kembali lagi dengan jejak MDPL. Hari ini kita akan mendaki Gunung Merbabu. Dengan ini agak beda ya, biasanya kita naik motor sesuai request Mas Kaptua kan, request Mas Kaptua kan. Pengen numpak mobil, ya Allah. Biar enak guys, biar enak katanya. Awas bae Pak Senin beli mangat gebuk ge. Sekarang kita berangkat dari Cirebon jam 21.48. Nanti ada titik jemput lagi di Semarang. Kita jemput 3 orang, perempuan semua. Di situ base camp. Nanti di ini aja. Nah, lihatlah nanti keseruan kita. Tetap aja, Pak. Oke. Udah menjiwai Ini darah udah Iya. Mau ngomong sesuai waktu sih, jam 10 kita harus berangkat. kata-kata sih. Semua penawar akan menjadi racun saat perangnya selesai. Gimana lagunya? Tiga apa empat hari lagi. Barusan kita keluar di tol Slawi dulu karena mau isi bensin, karena kemungkinan dari Tegal sampai Semarang nggak ada pom bensin lagi, jadi untuk antisipasi Ada coy. oh ada takutnya nggak nyampe, bisa bensinnya berarti takutnya nggak nyampe, akhirnya kita keluar di Tegal tadi mau isi bensin dulu. Supir pelari. Dan verifikasi lagi Mendadak nyengir. iyo. Ya, ini jam 11, mungkin sekitar berapa jam lagi Pak Supir sampai Semarang? 2 jam? 2 jam mungkin sekitar 2 jam lagi sampai di Semarang, keluar di Tol Krapyak buat meeting point teman-teman kita yang di Semarang, begitu kira-kira. Mas Dan, ada pesan-pesan? Pesennya, aduh, apa ya? Pengen ke rest area ngerokok dulu, kayaknya asem ya. Enggak. Oke, di depan kalau ada ketemu rest area kita Ini akan langsung mampir, ketemu ya. nih. Jadi langsung masuk ke rest area. Langsung ketemu ke rest area. Kita berhenti di rest area Tegal dulu karena saya mau kencing, pengen nguyu mas. Ini kita istirahat dulu bukan istirahat sih, nggak istirahat juga, orang di mobil juga nggak nyetir. Pengen nyebrang, lagi nongkrong. Ini kita lagi karena asem, jadi request dari Mas Jidan buat nyebat dulu, mungkin sebatang 2 batang baru kita lanjut lagi. Iki wong iki jaluk nyebat. Iya. Pada baik. Hancur.
lebih 10 menitan lagi lah. Oke. Langsung niatnya sih langsung berangkat, nggak istirahat kita. Iya. Ngejar waktu buat ke BC. Mending istirahat di BC begitu. Iya, siap. Siap. Rara butuh Udah duduk banget. Ancar-ancar yang ngudut wis. Ngudut wis, cok. Ini masih turu owner. Owner. CEO. Yo bisa nih turun di pangkuan begini. Iya. Tata nemen. Wis tinggal dihitung per jam 10.000 kan. Jadi kita ada di Semarang nih, sampai di Semarang. Sesuai dengan prediksi yang bisa sekitar jam 1-an, hampir jam 2 sih. Dan ini kita lagi nunggu teman kita Rara lagi prepare dulu buat bawa barangnya ke sailing samping jalan karena jemputnya nggak di depan pos samping jalan karena untuk mempermudah aksesnya ya. Dan mas supir kita lagi makan dulu sama Mas Didan, isi perut, istirahat gitu kira-kira. Oke, jarak dari sini ke base camp sekitar kurang lebih ya 2 jam sampai 2 jam setengah lah. Mantap. Sahur mas. Rasanya tuh rasa nostalgia sekali. Jadi bukannya rasa hati aja, tapi ada rasa pendahuluan, kajian teori sama pembahasan. Rasanya sangat unik sekali. Rongok nih. Kue mata. Setelah Pengen. vakum kurang lebih 1,5 tahun, saya kembali ikut perjalanan dengan jejak MGPL. Sekarang menuju ke Merbabu via Utas. Mantap. Turu by owner. Yuk, di jam 4 tadi kita tiba di base camp Bekasi gitu. Sesuai dengan prediksi, nggak sesuai dengan prediksi sih, meleset sekitar 1 jam. Dan ini tadi kita selesai sholat subuh, istirahat, mungkin bangun pagi sekitar jam 7 untuk packing ulang barang-barang begitu kira-kira. Setelah itu mungkin sekalian regis ulang dan trekking di, kalau bisa diusahakan trekking di jam 8 kalau nggak jam setengah 9 begitu. Mantap.
Coy, jam setengah berapa ini? Setengah 7 ya? Setengah 7 pas gue bangun dan tadi ada sedikit ricuh-ricuh apa begitu. Iya, berisik sekali pagi-pagi ini ada manusia-manusia. Ternyata disuguhkan pemandangan yang begitu sungguh sangat menakjubkan. Ini dia di belakang saya, pemandangannya sangat menarik. Wah. Cerah jelas. Dan nggak tahu ini kita teman kita nggak tahu belum ada bangun, Mas. Iya. Bangunlah. Anjing lalat. Apa? Bersinarlah sebelum matahari itu bersinar. Lihat hasilnya kan. Ian. Yuh, keren pisan. Aku pada suka kamar mandi ya kan. Oke guys, kita udah regis guys. Lumayan sih. Termasuknya Taman Nasional ya pricey soalnya booking online aja kita udah habis 675 ditambah ini tadi 445 ya hampir satu lebih ya satu orang bisa 120-an lah. Bener masih. Oke, sekarang kita makan guys, karena udah siang guys, sudah jam berapa ini ya Allah, jam 9. Kita makan terus kita cus. Ayo. Yuk. Nama kayak ini source buat makan. Mantep. Wah, lengko. Hey cuy, nanti kita selesai makan, registrasi makan, ambil nyebat dulu dan ini jam 10. Lempar penuh lempar. Jam 10 lewat 13 menit kita baru start trek dari base camp. Jadi yang berapa orang sih naik ojek? 2. Jadi mul naik ojek? Iya, mul sama. Dua. Oh ya, ada 4 orang naik ojek untuk menghemat energi ya, supaya tidak terkuras terlalu banyak energinya begitu. Mantap. Ketemu di Merbabu Pas. Kita akan briefing di sana. Pertama-tama mungkin logistik sama perlengkapan persiapan kita udah matang banget ya. Ada jas hujan dan yang udah di grup tuh dari memenuhi semua ya. Luar biasa. Saya sedikit nanti sih ngasih tahu kalau misal secara teknis lapangan, kalau misalnya memang ada yang capek, ngomong capek dan nanti kita semua istirahat. Kalau memang ngerasa bener-bener gak kuat, ngomong aja nggak kuat, nanti kita pikirin mau turun semua atau didampingi gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa ngomong, gitu aja sih dari kita. Kemungkinan juga kita ini akan ngecamp di pos 2, jadi sebisa mungkin kita juga jangan terlalu santai tapi jangan terlalu cepat-cepat ya, standar-standar aja. Kalau emang saya bilang tadi, kalau memang nggak kuat ngomong, jangan diem aja, takutnya ntar malah kejadian lebih parah lagi gitu. Ngomong aja, istirahat, kita semua memaklumi kok. Itu aja. Untuk nanti estimasi waktu sih normal sekitar 2,5 jam, paling kita lama-lama ya 3 jam atau 4. Ya, toleransi di 4 jam. 4 jam sih. Spill track. Pokoknya ya jangan sungkan lah, karena kita semua udah kenal kan, bukan pertama kali pendakian ini juga.
Jadi kalau emang ngerasa nggak kuat ya udah ngomong aja, kita istirahat. Oke, masukkan spill track. Track ini kalau lewat via Wakas itu dari Merbabu Pas sampai pos 2 itu lumayan landai, nggak terlalu naik banget. Nah, nanti mulai naik itu dari pos 2 mulai summit itu hampir 90 derajat. Harus persiapkan fisiknya. Dan kita tambahan dari Ajidan tadi soal waktu ya, kita pelan-pelan aja. Puncak nggak kemana, puncak tetap ada gitu ya. Yang penting keselamatan dan kesehatan itu paling utama. Dan yang paling utama, yang tahu kesehatan kita itu diri kita sendiri. Jadi tolong dibicarakan, dikomunikasiin. Kita sigap untuk backup dan menemani pendakian kalian, gitu loh ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa ada penanganan darurat dari saya ataupun apa, nanti dibicarakan saja sama saya ya. Mungkin Perjalanan ini pergi dan selamat dan pulang dengan selamat juga. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Jejak MTBL. Emang nganu ya, fans MU rata-rata ya kelakuannya kayak gitu. Kalau kita jengkel asik. Rata-rata ini menggonong-gonong. Ya Allah. Antai banget. Guru kita sih bisa menangnya ketek. Anjir. Ya itu tadi kita start dari Merbabu Pas itu sekitar jam 10.35 dan sekarang ada di 10.50. Baru sekitar 15 menit. Kita udah istirahat. Belum sekilo. Sekilo acan. Udah istirahat. Santai. Kata Bapak Adin apa? Bapak Adin, pelet pendo. kita tuh sekelompok pelet pintu. Apa itu pelet pendo Mas Adin? Apa itu? Pendaki lelet, bentar-bentar ngerokok, bentar-bentar foto. Ais. Halo, asu. Rokoknya sebat dulu dong. Nah, Setiap sebatannya tau nggak ada artinya. apa tuh? Kapan ada panggilan loker anjing. Saya males dengan kepengangguran ini Pak Jokowi, tolong saya Pak Jokowi. Saya udah ngelamar kemana kesana kesini Pak Jokowi, belum ada panggilan Pak Jokowi. What the fuck anjing. Makanya saya paling terakhir, saya pengen merungin nasib. Karena saya yang paling terakhir karirnya. Allah kapan diterima ya Allah. Kita lanjut ke pos 1 teman-teman. Mantap. Soy, kita udah nyampe di pos 1. Bahkan dari Merbabu Pas tadi belum ada 1 kilo. Kita udah menempuh
waktu tuh Jam setengah kurang lebih malah. lebih 1 jam setengah, 1 jam 27 menit. Nggak apa-apa, namanya juga iya, namanya juga orang berlatih kan. Maaf ya. Santai aja kita, namanya yang penting apa, ngemil mas ya, ngemil udut ngopi. Nggak apa-apa, tapi aslinya mah nggak apa-apa. Iya. Maksudnya sih Nggak apa-apa. Yang benar ah. Kita lanjut dari pos 1 di jam 12 kurang. Setelah istirahat sebat 2 batang tadi, kita lanjutkan perjalanan ke pos 2. Jaraknya ada di 1,5 kilo. Waktu tepinya tidak bisa diprediksi karena ini bukan pendakian biasa. Kita bawa anak-anak pemula yang baru naik ke Gunung 3000 mdpl dengan trek yang kemiringannya cukup ekstrim, cukup ada di 20 derajat rata-ratanya begitu. Mantap, kita lanjut ke pos 2. Pada dasarnya Berarti tema kaget jadi kalau baik. Apa Senin Kemis? Senin Kemis. Apa Senin Minggu? Itu napas apa puasa mas? Iya. Kalau napas Senin Minggu. 1 minggu. Kalau napasnya Tiba-tiba minggu. gini, kalau napasnya udah mulai agak ngap, jalannya dipelanin. Terus apa lagi? Ada olahraga apa? Itu gitu? tuh salah satu gejala hipoksia, kekurangan oksigen. Karena di ketinggian 2000 ke atas tuh tubuhnya harus beraklimatisasi Wah, gitu. apa itu aklimatasi, Mas? Aklimatisasi. Adaptasi organ tubuh terhadap ketinggian Oh, begitu. I see. Kayak lu pernah ngeliat ikan nggak? Ikan kan sebelum dipindahkan dari kolam A ke kolam B kan kadang di plastiknya kan masih ditaruh di kolam yang baru tapi nggak dicopot dulu tuh ton Iya. plastiknya apa kaitnya itu ya salah satu aklimatisasi. Jadi kalau misal si ikan itu langsung dipindahkan dari kolam A ke kolam B, kalau dia gagal aklimatisasi pasti akan Mati. mati. Iya, sama juga seperti Anda. Sama kayak Anda dipindahkan dari Tempat satu ke tempat yang lain. perempuan A ke perempuan B, tidak bisa beradaptasi, ya mati rasa lagi. Mati rasa sih tidak. Terus Mati rasa sih tidak. Iya, Pak. mati apa? Rasanya yang belum mati. Uni ang-angnya mana? Ang.
masak. Mang Ejak. Kak, masak segitu aja masak nasi yuk. Beras ya, Rik? Boleh. Ini. Oke teman-teman, ini kita lagi masak ya buat makan malam. Lalu setelah masak kita makan-makan bersama. Habis itu lanjut tidur. Dan kalau ya kondisinya memungkinkan untuk summit, mungkin kita akan summit di jam 6. Ngapain jam 2 begini? Dan kondisi saat ini masih terlihat nggak cukup mendung juga sih, sedikit mendung lah, dengan gerimis rintik-rintik begitu. Yoi teman-teman, sekarang posisi waktu menunjukkan pukul 5 pagi ya. Dan kita masih ada di dalam tenda masak mie. Logistik favorit. Simple. Mengenyangkan. Enggak, nggak mengenyangkan, kurang mengenyangkan. Mengenyangkan, Cok. Dan tadi di jam setengah 4, hampir jam 4 begitu, jam 4 kurang 15, teman kita berangkat summit ke puncak. Karena kita tidak mengejar puncak, ya sudah kita di sini saja. Benar tidak Mas Jidan? Betul. Ngapain ke puncak? Artis cuk. Mending leya-leya kayak ini saya nak mau dia. Sambil sauna ini loh guys, sauna guys. Malah main blok bes jangkrik. Sore ning gunung ora ning sor podo ae cuk. Madang guys. Debus. Mangana mau pisau debus. Goblok. Oh kerupuk. Dikira anu brem. Dicampur brem. Kira meragukan kita pernah anu goblok. Awas bibirnya awas hei. Aja dilamot bisa we. Mata ini Dan. Iya. Habis sangat tinggi. Kalau nanti nyala maning. Kita kan bandisit jadi kita. Leye. Berbahan. Betul harus belum curhat sih. Itu juga kayaknya bukan hanya kakak kelas dan adik kelas saja. Kan ada kakak pacaran yang tertunda, maksudnya kalau pacaran sepertinya kurang asik, kita ajak kakaan dulu Biar bisa jadi selingkuhan. Iya. Mampus ya tak upload di YouTube. Uton guys. Akhirnya setelah berdiskusi panjang dengan Mas Uton mengenai percintaan, karir dan politik, hari ini kita memutuskan untuk summit walaupun agak telat, tidak apa-apa. Saya penasaran dengan Toren of Japannya itu, yang katanya Torennya Pulau Jawa. Apakah klaim tersebut pantas disandingkan dengan Toren Rinjani? Mari kita cek, ayo. Mati cap. Ayo cepat, lari.
Ya sekarang ada di ketinggian sekian, 500 sekian. Dan sepertinya Mas Sultan seperti biasa masih mengalami napas engap karena paru-parunya belum diupdate. Nanti mau kita ganti sama paru-paru ikan paus yang lebih gede, lebih tahan. Iya. Supaya napasnya lebih panjang, nggak kayak napas Surya. Padahal nggak ngerokok ya. Iya. Ngudut enggak, nge-vape. Ya kemarin nge-vape, tapi batuk sama aja. Masa sama kita yang sering ngudut sering nge-vape kalah. Gimana ceritanya? Ya, mana mungkin itu. Ya kita ada di pos bayangan 3 di ketinggian 2753. Dan seperti biasa karena ngikutin ritmenya Mas Sultan, kita naik di 200 sekitar 200 mdpl. Itu lama sekali, bukan hampir sejam lebih. Dan ini kita lanjut ke pos 3, kurang lebih jaraknya sekitar 300 meteran. Dan nanti di depan ketemu dengan persimpangan jalur via Tekelan dengan Cuntel, begitu kira-kira. Kita lanjut ke pos 3. Mantap. Oke, barusan gua baru lewatin pos 3 di jam 7:13 menit. 13 apa 16 ya? 16 menit. Waktu tempuhnya berarti dari tadi pos bayangan tuh sekitar 28 menitan begitu. Dan ini di depan kita ada persimpangan jalur Tekelan. Mantap. Ini kita ada di arah Puncak Sarip. Bentar lagi di depan ada jembatan setan. Kalau dari map sih tadi ada percabangan ya di GPS gua. Cuman nggak tahu kita lihat di depan ada percabangan atau enggak ya. Kita lihat ke depan.
langsung orang anak kok. Hey teman-teman, kita ada di ketinggian 2.900 ya. Dan ini di jam berapa ini? Itu 30 menit lagi. Berapa, guys? 8.15. Di jam 8.15. Berarti tadi gue dari mana tuh? Dari persimpangan sejam ke sini. Iya, lama pisan ki, Bos. Lama pisan sejam. Nancak mana? Nalus. Dan ternyata tanpa diduga saya bertemu dengan teman-teman saya. Mas Husen mengalami problem. Perutnya mual. Gejala ya, Bu. Ini gejala MS sebenarnya sih. Dan tadi kegelapan Mual-mual terus kayak gini. kasihan. Tapi nggak pusing palanya, Mas Husen, nggak pusing palanya. Pala nggak pusing. Pusing Mas Dede, nggak pusing, cuma mual. Mual makanya mie mentahan. Mual. Jalannya mual dari tadi, dikasih makan pun percuma. Dimuntahin lagi. Ini plastik. Jadi keputusannya dia akan diskusi dulu apakah saya akan lanjut ke atas atau turun bareng dengan Mas Husen. Tapi kemungkinan bakal turun bareng sih. Ini satu. Begitu kira-kira. Karena kondisi Mas Husen tidak membaik juga setelah di ini tetap mual. Akhirnya kita memutuskan untuk turun karena kalau nggak turun di sini akan bahaya. Perutnya tetap mual dan tetap muntah. Takut cairan tubuhnya keluar terus, akhirnya nanti akan kekurangan cairan dan akan lebih lemas lagi badannya begitu. Karena diminumin pun susah untuk masuk, tetap keluar lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk turun teman-teman gitu ya. Gak apa-apa. Puncak akan kemana? 500.000 melayang. Alah, ya Allah. Deket banget itu. Yuk. Ngomong kita harus bisa ngomong. Muntabir nih gue. Guys. Ikusan mengalami kendala perut, katanya mules. Jadi dia memutuskan untuk BAB di Gunung Merbabu. Anjay, itu. Yuk teman-teman, akhirnya kita sampai di base camp lagi. Alhamdulillah semuanya sampai di sini dengan selamat. Setelah tadi ada beberapa kendala di jalan. Dan cukup lama nggak sih turun dari pos 2 jam 2 tuh? Sampai sini jam 5. Banget bagi. Lama banget sih bagi saya. Karena tadi kakinya udah geter. Masih dan juga badannya udah mulai gak enak dari sebelum pos 1. Dingin banget asli, kena hujan. Tapi Rara aman. Wanita paling tangguh. Rara membuktikan ya. Biar aku tuh nggak kapok diajakin gitu. Membuktikan. Padahal orang yang paling kita ragukan dalam pendakian ini adalah Rara awalnya karena berkaca dari Sumbing. Parah kan? Iya, karena kita Gunung Sumbing. Iya, berkaca dari Sumbing ya. Makanya kita sebisa mungkin nge-carry Rara. Jadi ternyata plot twistnya lain, guys. Mas Husen di rescue di pos atas pos 3. Iya, aduh pokoknya nanti seru lah Anci. Banyak kejutannya pendakian kali ini. Karena banyak orang. Iya. Ya mungkin itu saja perjalanan kita nantikan di jejak MDPL berikutnya. Mantap.